Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Preview by Paramavida Akoladia Group. Sebelum rekan-rekan menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menyaksikan! Hai viewers, sebentar lagi kita akan menyaksikan video preview by Paramavida Akoladia Group bersama saya Carla di sini. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Angga Wicaksono yang akan memberikan sedikit materi dan sharing sama kalian semua. Nah, buat kalian semua yang baru nemuin YouTube channel kita, boleh dong Pak Angga kenalin sedikit latar belakang atau cerita sedikit tentang Pak Angga sendiri. Halo rekan-rekan semua, jumpa lagi dengan saya Angga Wicaksono. Jumpa lagi dengan Mbak Carla juga ya. Alhamdulillah nggak kapok nih ya ngobrol lagi dengan saya ya. Gitu ya. Buat teman-teman yang baru kenal dengan saya adalah seorang professional certified people development yang saat ini bergerak sebagai konsultan di bidang SDM. Oke, nah dulu kan kita pernah nih ngobrol-ngobrol sama Pak Angga mengenai tentang manajer nih. Yes. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang training design and development BD concept. Nah, BD concept, apa sih sebenarnya dimaksud dengan BD concept? BD Concept nih buat teman-teman yang mungkin baru pernah dengar ya, BD Concept itu apa sih? Sebenarnya BD Concept ini adalah metode pelatihan berdasarkan kebutuhan fokus bisnis perusahaan sehingga program pelatihannya nanti didesain khusus sesuai dengan kebutuhan pengembangan yang ada. Oke, kalau gitu apa sih indikator yang terjadi saat kita butuh untuk menerapkan BD Concept ini? Indikator. Oke. Yang pertama indikatornya adalah satu, keahlian manpowernya tidak sesuai dengan pencapaian target perusahaan ya. Jadi manpowernya nih nggak mendukung nih skillnya nih, nggak sesuai nih. Jadi profitnya kurang gitu. Setelah dianalisa, disinyalir oh ternyata tidak menghasilkan profit karena orangnya skillnya berkurang gitu. Jadi ada hal yang perlu ditambah gitu Mbak. Yang kedua, indikator yang kedua itu para pengajarnya belum mampu membuat program pelatihan sesuai dengan fokus bisnis gitu. Nah, yang ketiga biasanya indikatornya adalah kalau budget pelatihannya itu meroket tinggi sekali gitu. Jadi yang tadinya perencanaannya budget pelatihannya dalam 1 tahun adalah sekitar 500 juta gitu ya, tiba-tiba dia overestimasi gitu, overestimasi menjadi 800 juta, menjadi 1 miliar gitu, atau bahkan lebih begitu. Nah, yang terakhir adalah belum adanya laporan pelatihan yang komprehensif bagi BOD atau Executive Management gitu, sehingga mereka nggak tahu nih kita ngeluarin budget sekian, ini kemana nih, kok buat apa nih, apa jangan-jangan buat ini doang nih, buat santai-santai doang nih, jangan-jangan begitu. Tapi kalau udah over budget terus hasilnya nggak ada ya? Yap. Berarti kalau udah ada tanda-tanda seperti itu berarti membutuhkan BD concept ini? Yes, betul. Siapa sih yang perlu mempelajari cara penggunaan BD concept? Yang pasti yang paling perlu untuk menggunakan BD concept ini adalah satu, tim people development. Gitu ya. Yang kedua, orang yang akan membuat material training. Biasanya ada timnya sendiri tuh yang akan membuat material training. Nah ini dia harus mengerti mengenai BD concept ini gitu. Karena dia harus mengerti dari menganalisanya sampai aplikasinya, sampai nanti penciptaan material trainingnya, bahkan sampai pelaporannya. Karena orang yang menciptakan material training biasanya akan melakukan pelaporan juga. Biasanya begitu.
Nah, yang ketiga adalah training manager. Nah, kenapa nih training manager nih ya kan? Jadi bertanya-tanya dong, kenapa seorang training manager judulnya aja udah training manager, pasti udah ngerti segala hal dong gitu kan. Tapi enggak juga. Ternyata training manager itu adalah biasanya kalau di perusahaan-perusahaan adalah orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya untuk bisa menghandle pengelolaan pelatihan-pelatihan yang ada. Mereka belum tahu tuh bagaimana caranya menganalisa sebuah pelatihan, kebutuhannya apa, bagaimana mengelolanya, memonitoringnya bagaimana, bahkan sampai membuat pelaporannya kayak gimana. Sehingga kadang-kala mereka jadi gimana ya, bahasanya jadi mudah dibohongi mungkin ya, dibohongi sama timnya gitu ya. Oke, yang berikutnya selain training manager juga yang pasti adalah pemimpin dari pelatihan-pelatihan itu biasanya HR leader gitu ya teman-teman. Kenapa HR leader penting untuk mengetahui semua hal tersebut? Karena HR leader ini perlu juga memiliki kemampuan untuk satu, menganalisa pelatihan yang dibutuhkan, kemudian mengetahui juga apakah materi-materi pelatihan tersebut sudah sesuai dengan kurikulum yang mereka tetapkan, sesuai dengan target bisnis dari perusahaan begitu. Sehingga nanti akan berpengaruh kemana, ke KPI-nya mereka gitu. Pada saat mereka itu nanti ada kan, Mbak Carla pernah tahu nggak ada KPI-nya orang yang tulisannya dia apakah sudah memenuhi kebutuhan pelatihan sekian kali gitu ya. Nah itu biasanya orang-orang yang sudah mulai menerapkan body concept ini begitu. Sehingga di dalam perusahaan itu mereka akan masuk ke dalam KPI itu sendiri begitu. Nah, yang terakhir biasanya HR leader ini perlu melakukan juga laporan atau reviewing dari hasil pelatihan tersebut yang didiskusikan dengan BOD begitu, Board of Director tentunya. Dan tadi kan HR leader nih, di luar HR leader kenapa mereka membutuhkan untuk tahu tentang body concept ini? Yang seperti tadi tim development, trainer. Ya, oke. Kenapa pertanyaannya? Ya simpelnya mereka nanti akan coba untuk menselaraskan kebutuhan pelatihannya dengan target perusahaan gitu. Kemudian yang berikutnya mereka akan mengembangkan dan menggunakan metode pelatihan yang tepat gitu. Yang terakhir adalah mereka tentunya akan meningkatkan keahlian pribadinya mereka. Dimana kalau keahlian pribadinya mereka meningkat, performance mereka juga akan meningkat, nama mereka juga akan meningkat gitu. Karena Mbak tahu sendiri gitu ya, yang namanya di trainer atau fasilitator itu punya nama nih masing-masing gitu ya. Kadangkala ada yang pemula gitu ya, ada yang sudah lumayan berpengalaman, ada yang sangat berpengalaman gitu kan. Nah dari sini pada saat mereka belajar konsep ini gitu, mereka nanti akan bisa menerapkan dan mereka akan bisa naik ke stage-stage berikutnya sesuai penempaan pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Tapi kalau khusus untuk saya jangan ditanya Mbak, karena saya masih awam pemula saya. Oke. Oke, kalau gitu bisa dijelasin nggak sih Pak outline dari body concept ini sendiri? Oke, body concept ya. Ini body concept itu sebenarnya adalah kependekan dari beberapa segmen gitu ya. Ada beberapa proses di dalam pelatihan ini sendiri gitu ya, di dalam konsep ini sendiri. Untuk yang pertama adalah B-nya itu adalah mulai dari business concern, di mana sebuah program pelatihan akan didasari atas visi, misi gitu, kemudian strategic target dari pelatihan atau perusahaan gitu, target perusahaan yang dibuat gitu, kemudian akan dibuatkan sebuah key performance indikatornya gitu. Nah ini semua nanti akan bersinergi tuh, dilihat dari B-nya dulu nih, dari business concern gitu. Yang kemudian berikutnya adalah A-nya adalah analisa gitu. Analisa ini kita nanti akan mempelajari bagaimana cara kita melakukan identifikasi sebuah program pelatihan gitu di awal gitu ya. Nanti kita akan melihat apakah pelatihan ini dibutuhkan hanya untuk skup tertentu begitu, departemen tertentu, atau bahkan keseluruhan, atau bahkan hanya satu unit tertentu gitu. Ya nanti kita perlu melihat itu semua. Nanti kita akan menciptakan analisa aktivitasnya yang perlu dilakukan apa gitu. Kemudian nanti pelaporannya gimana gitu ke BOD begitu. Nah, D-nya buat D yang pertama adalah desain program gitu ya. Desain program ini adalah bagaimana nanti kita menentukan
objektif ya atau tujuan dari sebuah pelatihan, karena tujuan dari sebuah pelatihan tuh beda-beda. Per material biasanya tujuannya beda-beda Mbak Kala gitu. Nah, nanti strukturnya seperti apa, kemudian nanti session plan-nya ini sendiri nanti akan ada dua gitu ya, ada dua yang berbeda-beda gitu, yaitu satu yang pertama adalah teori session model sama skill session model, dimana ini keduanya berfungsinya akan berbeda gitu ya. Teori nanti akan berbeda dengan skill gitu. Saya tidak akan menjelaskan terlalu gamblang gitu ya di sini ya, karena saya akan coba menjelaskan secara garis besar gitu di sini. Nah, D yang berikutnya adalah bagaimana kita mendeveloping program pelatihan itu sendiri gitu ya. Bagaimana kita bisa menentukan tools apa pelatihan yang perlu kita gunakan gitu. Kemudian practice method apa yang kita gunakan. Jadi bisa jadi ada role play, bisa jadi ada studi kasus gitu. Nanti beda-beda masing-masing. Nah, kemudian di developing program ini juga ada namanya developing training material. Ini bagaimana caranya kita mendevelop sebuah training material. Mulai dari kita melakukan conceptingnya gitu ya, kemudian kebutuhan kontennya, dalamnya, hingga nanti ke pembuatan slide-nya, pembuatan slide materinya begitu. Nah, itu D yang kedua. Nah, pada saat implementasi ya di yang kelima gitu ya, bagian yang kelima, di sini baru kita akan belajar bagaimana kita mencoba menjadi seorang trainer atau fasilitator yang baik gitu, penerapannya gitu. Bagaimana kita menggunakan pola belajar, di situ ada pola belajarnya orang dewasa, ada lagi pola belajarnya masing-masing peserta akan beda-beda, bagaimana kita menghandle mereka begitu. Nanti kita juga akan mempelajari bagaimana cara mempergunakan alat-alat bantu pelatihan di sebuah ruang pelatihan, atau bahkan kalau sekarang kan zamannya online ya, online training gitu ya. Nah, kita akan juga mempelajari bagaimana online training ini gitu. Online training ini sebenarnya yang enak tuh beradaptasinya gimana sih pelatihan saat ini gitu. Nah, baru kita masuk yang terakhir, bagaimana kita melakukan sebuah evaluasi pelatihan gitu. Mulai dari evaluasi pelatihan ini kita akan gunakan 5 level of Kirkpatrick. Di mana 5 level of Kirkpatrick ini adalah pengukuran mulai dari kepuasannya mereka sampai nanti penggunaan budgetnya ini sebenarnya udah sesuai belum sih gitu. Nah, itu nanti akan kita ulas tuntas tuh Mbak, seperti itu gitu. Jadi kenapa BD konsep ini penting gitu, karena kalau seorang people development, HR manager, training manager belum memahami keseluruhan konsep ini semua, ya mereka masih akan ada sesuatu ruang yang kosong gitu, atau keputus-putus gitu, sehingga kita perlu mempelajari ini semua sehingga kita bisa terapkan mulai dari konseptual, aplikasi, sampai reporting nanti di akhir gitu. Reporting terakhir ini sampai ke direksi, kita akan semakin pede gitu ya, dimana level juga meningkat ya, yang tadinya istilahnya mulai dari junior lah ya, anggap aja junior gitu ya, sampai suatu kali kita akan bisa ngobrol dengan direksi atau laporan dengan ownership, kita juga pede nih laporan dengan owner. Kalau misalnya gimana hasil program pelatihan kamu sebelumnya gitu kan, ya lumayan lah Pak gitu. Tadinya jawabannya begitu ya. Aman lumayan. Ya, jadi ownernya cuma gimana lumayan gitu. Nah enggak, kalau begitu setelah mengikuti program ini nanti mereka akan bisa sebutkan begini, gimana hasil program pelatihan kamu? Oke Pak, kita ada peningkatan sales mungkin 15-20% Pak ke peningkatan salesnya. Tapi yang paling penting adalah peningkatan dari sisi habitnya mereka Pak. Positif habitnya mereka tuh meningkat sekian persen. Wah, pernah nggak ada analisa orang positif habitnya meningkat Mbak? Itu sebenarnya bisa dilakukan sampai ke tahapan seperti itu. Berarti sebenarnya pada dasarnya si BD konsep ini kayak urutan ya? Ya, urutan, betul. Dan seharusnya pada dasarnya semua perusahaan menerapkan konsep ini. Harusnya semua perusahaan menerapkan konsep ini, tapi mungkin akan ada beberapa konsep-konsep yang berbeda lagi. Ini salah satunya
Ini salah satunya ya, Oke, bisa salah satu diterapkan. bentuk konsepnya. Betul, salah satu bentuk konsep. Dan outputnya bisa jadi ke perusahaan itu sendiri ya, di karyawan Betul. yang baik, habit, bahkan sampai ke habit ya. Betul, bisa sampai di habit. Oke, nah gimana rekan-rekan semuanya, bermanfaat banget ya pasti hari ini. Makasih ya Pak Angga Wicaksono udah mau sharing sama kita semua, udah mau kasih materi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Nah ini kan tadi baru sedikit nih, baru sebagian kecil dari tema kita hari ini, yaitu tentang bikin konsep. Nah kalau rekan-rekan semuanya ingin mengikuti pelatihan yang tentunya bisa mempelajari lebih detail tentang berbagai macam hal, termasuk bikin konsep ini, jangan lupa untuk cek di description box kita dan langsung hubungin atau kontak kita. Jangan lupa di subscribe YouTube channel kita, jangan lupa juga untuk di like, di share ke rekan-rekan semuanya, dan jangan lupa juga untuk turn on notification supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dadah, stay safe! Happy viewers, semoga video tadi menarik dan bermanfaat untuk viewers dan juga rekan-rekan ya. Please subscribe dan tulis di kolom komentar hal apa sih yang paling disukai dari video ini. Jangan lupa untuk melihat-lihat video lainnya dan sampai jumpa.